Oke. Ya. Halo, selamat sore Mas Bambang Diatmoko, Mas Doni. Bentar. Oke. Halo semuanya, Mas Bayu Saputro, Mas Trabaswagu. Halo Bang Bay, gimana kabarnya? Oke, teman-teman, sore ini kita akan ngobrol soal panahan dengan salah satu narasumber kita, Mas Hafiz. Mas Hafiz sudah mulai gabung. Kita secara teknis mungkin akan mundur sekitar 1-2 menit untuk ini. Nah, ntar saya add. Oke. Halo Mas Unggul. Halo Mas. Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Oke, di sana hujan? Jogja? Sedang gerimis menjelang hujan Oh, lebat kayaknya. ya kita syahdu Gimana? itu suara nih. Ngantuk. Aku tuh juga ini tadi barusan masak-masak ya. Uh, Oke, kita mungkin mundur sekitar 1 menitan ya. 1 menit atau 2 menit sambil nunggu teman-teman boleh. yang lain join. Sambil kita Uh, sapa ada Mas Yoyo anak kampung, Uton, Pak Akbar, Mas Agus, Bu Rian, Oke. yang udah mulai gabung. Jadi gimana puasanya hari ini Mas? Lancar? Alhamdulillah lancar. Aku tadi sempat keluar rumah agak rame ternyata depan rumah itu. Jadi sekalian jajan. Iya, cari buat persiapan buka nanti. Oh, ini berarti belum balik ke Jakarta, Mas? Belum. Masih Oh, bertahan di Jogja. oke, oke. Oke, mungkin kita sambil mulai ya. Oke, teman-teman semua, jadi sore hari ini kita akan ngobrol bareng Mas Hafiz Priyotomo. Jadi Mas Hafiz ini pegiat pelestari panahan tradisional, jadi yang kemudian sering kita kenal sebagai jemparingan. Nah, kemarin banyak yang juga tanya jemparingan itu apa. Nah, saya jawab, saya nggak tahu karena saya bukan ahlinya kan. Nah, itu silakan teman-teman nanti gabung di IG Live ini, dan silakan teman-teman tanya-tanya seputar jemparingan, panahan dan apapun itu, karena kan memang saya kira memang soal panahan ini kan tidak begitu banyak yang tahu di di kalangan teman-teman muda maupun kemudian masyarakat umum. Saya pun juga tahunya panahan tradisional itu sama dengan panahan-panahan kalau lomba gitu loh. Nah, ini Ya. yang mungkin nanti Mas Hafiz bisa ceritakan banyak hal mengenai hal ini. Nah, kalau dari sisi ini sendiri Mas Hafiz, judul kita itu kan banyak yang tanya nih, jemparingan itu sebetulnya artinya apa sih Mas? Oke. Yang pertama mungkin definisi jemparingan dulu yang paling gampang ya dari Mm-mm. arti kata jemparingan gitu Mas. Mm-mm. Jemparingan itu dari asal katanya jemparing. Mm-mm. Jemparing itu artinya kalau bahasa Indonesia artinya anak panah atau panah gitu ya. Mm-mm. Terus kalau jemparingan artinya kegiatan dengan menggunakan anak panah itu, atau kalau dalam bahasa Indonesia jadinya panahan gitu. Jadi Oh. istilahnya kalau dari arti kata jemparingan itu adalah panahan. Tapi memang kalau di struktur bahasa Jawa itu hanya satu aja, jemparingan aja, atau ada istilah lain untuk olahraga tradisional panahan itu? Uh, Sementara yang kita kenal jemparingan, cuma nanti ada jemparingan kan ada beberapa gaya gitu ya. Mm-mm. Ada yang gaya Mataram, ada yang gaya apa, kalau orang-orang bilang ada yang namanya jegulan gitu kan, gagrak Mataraman dan sebagainya. Itu nanti ada beberapa istilah lain dari jemparingan, tapi lebih merefer kepada gaya dan Mm. tata cara di dalam melakukan aktivitas panahannya tersebut gitu.
Nah, Ini kalau contohnya untuk jemparingan sendiri yang mungkin cukup populer itu kan sebetulnya ini adaptasi dari panahan modern ya. Kalau kita lihat peralatannya kan sebetulnya sudah ngikutin alat-alat modern. Bentuk busur dan sebagainya itu adalah merefer kepada busur panahan modern longbow gitu ya, busur panjang. Cuman tata caranya seperti duduk dan sebagainya itu sudah mengikuti panahan tradisional. Jadi kayak transisi gitu lah antara panahan tradisional ke panah modern, itu bentuknya ya sekarang seperti yang kita kenal itu, dengan busur panjang, kemudian duduk bersila dan sebagainya. Nah, kalau satu lagi jenis yang juga sedang populer juga di Jogja itu yang orang-orang sering bilang dengan istilah jegulan gitu ya, atau ada yang bilang juga jemparingan gagrak Mataraman atau apa gitu ya, saya kurang tahu persis gitu. Sekarang kesepakatannya seperti apa penamaannya, itu busur anak panah menggunakan standar tradisional yang sebelumnya digunakan. Ini juga sebetulnya merujuk pada histori panahan Indonesia gitu ya. Jadi kalau mungkin kita flashback ke belakang, dulu panahan tradisional ini dengan busur yang berbeda dengan apa yang kita lihat sekarang, itu mungkin mulai banyak digunakan kalau dari cerita-cerita para sesepuh gitu, itu digunakan pada zaman kerajaan Mataram, zaman-zaman Sultan Agung gitu. Itu sudah ada jemparingan dengan gaya yang klasik. Si busurnya itu posisinya tidak lagi vertikal tapi dia horizontal. Jadi manahnya horizontal, kemudian anak panahnya ditarik tidak ke arah mata gitu kan. Kalau yang sekarang kan arahnya ke sini nih, membidiknya dengan mata. Nah, kalau itu ditariknya ke arah ulu hati. Jadi kalau saya praktekkan mungkin ke bawah gini ya. Jadi tanpa melihat sasaran dengan mata. itu secara teknis apa bedanya, Mas? Artinya yang versi sekarang dengan yang versi dulu zaman Mataram itu apa secara teknis yang membedakan itu? Ya itu yang pertama, itu cara kita memegang busur. Atau mungkin kalau kita bahas dulu dari alatnya ya, alatnya sendiri juga berbeda. Kalau alat yang di generasi awal pertama tradisional itu tidak ada tempat anak panah, jadi tidak ada lekukan buat anak panah. Jadi dia cuma diletakkan di atas, lekukannya pun cuma sebesar anak panah gitu ya, si window anak panah itu. Dia diletakkan secara horizontal, nah kemudian dia ditarik ke belakang, posisi busur betul-betul horizontal, jadi arahnya memang horizontal seperti ini. Itu satu, jadi dari alatnya sudah berbeda. Jadi yang pertama busurnya berbeda, anak panahnya pun juga berbeda, karena dia masih dipegang dengan ibu jari sebetulnya, si anak panahnya itu gitu ya. Saya harusnya nyiapin alat peraganya ya, biar gampang. Jadi nggak apa. Tapi kalau Nah, ada terus nggak apa-apa loh, Mas. mau saya siapin dulu. Jadi kan kita bisa tahu nih apa namanya yang bagian ini tuh disebut Oke, apa, ini disebut apa gitu. saya mohon izin dulu ya, tak ambil alatnya dulu ya. Nggak apa-apa. Sambil tak sapa-sapa teman-teman kan. Halo, sambil nunggu Mas Hafiz nyiapin untuk alat peraganya, ada Mbak Ipop, ada Pak Atwi, Pak Marianto, Pak Junaidi, Mas Anggit, Mas Sinduklana. Ini juga praktisi dari Wonogiri, Mbah Dedi ini juga praktisi soal jemparingan. Bentar, kita sambil nunggu teman-teman. Ada Pak Yulkifli Yansa udah gabung, Mas Adi juga udah gabung. Jadi teman-teman, tema kita pada sore hari ini itu adalah soal jemparingan. Jadi laku manah memanah ala Jawa. Nah, silakan bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan seputar apa itu panahan ataupun banyak hal terkait itu, silakan bisa ditulis di kolom komentar. Oke, saya kembali lagi. Oke, Mas. Busurnya yang pertama, busurnya. Ini kalau kita lihat yang model lama, ini seperti ini nih. Kalau kita lihat, ini handle-nya, pegangannya hampir polos gitu ya. Jadi kalau kita lihat di atas ini ada
ada gerat-gerat ini cuma untuk jari, jadi untuk 4 jari di sini. Nah itu dipasangnya kan seperti ini. Kemudian di baliknya ini, kalau di baliknya itu ada kayak kalenan gitu, kayak sungai kecil gitu. Ini nanti buat jalur anak panahnya seperti ini. Nah ini nanti gini anak panahnya posisinya. Saya jangan dipanah loh mas. Menghadap saya ini panahin. Online. Panah saya sudah sudah nancep di tempat yang lain. Oh iya mas. Oh, gitu. Nah itu ya, ini bentuknya seperti ini. Nah kalau yang banyak digunakan dan mungkin lebih populer, kalau saya bisa tunjukkan, nah seperti ini. Kalau kita lihat si handle-nya ini sebetulnya sudah handle panah modern. Gitu ya. Kalau kita lihat si window-nya atau kalennya itu lebar sekali gitu. Ini tempat kita membidik soalnya. Kenapa kok lebar mas? Kalau yang baru mas? Nah ini sebenarnya ini busur modern mas, busur longbow yang busur panjang yang sering digunakan juga buat standar bow jemparingan, standar bow panahan gitu ya. Kalau di Pekan Olahraga Nasional dan sebagainya, ini busurnya sama seperti yang digunakan pada saat untuk pon. Jadi kalau mereka biasanya gunakan dengan posisi berdiri seperti ini, seperti ini kan berdiri. Nah ini kalau kita lihat. Ini adalah tempat anak panahnya. Jadi kalau kita masukkan anak panahnya ke sini, nah posisinya gini, dia diletakkan seperti ini. Kemudian handle-nya juga kalau kita lihat tadi kan juga berbeda dengan yang tadi. Ini kita pegangnya seperti ini di sini. Nah, ini lebih berat memang. Itu dari sisi alat, dari sisi busurnya kita punya 2 busur yang berbeda untuk 2 macam panahan tradisional yang dikenal di Jogja dan Solo ya. Terus sebentar, saya taruh dulu ini. Anak panahnya juga berbeda. Dari sisi belakangnya kalau kita lihat bulu yang panah jemparingan sekarang kita pakai seperti ini. Ini juga hampir mirip dengan panahan modern yang kita pakai. Kalau yang lama bentuknya seperti ini, jadi bulunya lebih kecil tapi panjang gitu ya. Kemudian bagian belakang nok ini noknya sudah menggunakan nok yang modern. Kalau yang awal itu dia tidak menjepit tali busurnya, tapi dia harus dipegang dengan jempol. Jadi istilahnya thumb release gitu ya. Jadi megangnya itu dengan jempol seperti itu. Itu dari sisi alat sudah berbeda. Kemudian kalau dari sisi tata cara tadi kurang lebih sama. Jadi posisinya tetap duduk bersila, cuman posisi busurnya akan berbeda. Kalau posisi yang panah jemparingan yang model klasik itu betul-betul horizontal seperti ini. Gitu ya. Itu berarti kalau perang juga manahnya gitu mas, modelnya mas? Ya betul, mana tetap dalam posisi horizontal. Meskipun naik kuda? Nggak naik kuda, kalau jemparingan nggak naik kuda. Enggak, kan tadi misalnya ada pertanyaan dari Mas Pramince itu menarik. Apakah misalnya, kan tadi jemparingan itu awalnya dari zaman Mataram Sultan Agung misalnya. Nah, apakah busur yang digunakan itu juga sama enggak metodenya untuk peperangan itu? Kalau yang berkuda itu busurnya beda lagi mas. Namanya orang mungkin busurnya ada istilahnya horsebow gitu ya. Dia pakai berkuda, busurnya emang lebih pendek. Jadi kalau kita lihat kalau jemparingan busurnya panjang-panjang, nggak mungkin dilakukan dengan cara berkuda. Tapi kalau memang berkuda itu nanti busurnya beda lagi. Busurnya adalah busur-busur emang khusus untuk berkuda. Biasanya dari Turki atau dari Korea itu mereka lakukan dengan berkuda. Gitu mas. Kalau dari sisi perbedaan secara teknis misalnya busur yang lama, yang awal dengan yang sekarang itu kan tadi misalnya bulunya itu kan kalau yang lama itu kan lebih panjang ya kayaknya ya. Itu ada perbedaan fungsi atau perbedaan secara teknis gitu nggak sih mas? Apa perbedaan bulu-bulu ini loh? Kan
dua jenis yang berbeda ya. Kalau yang sekarang kan Iya, kayaknya lebih betul. pendek-pendek, misalnya kalau yang dulu itu Lebih apa panjang seperti ini perbedaannya? gitu ya. Mm-mm. Ini secara teknis juga akan berbeda dari sisi sisi laju anak panah sebetulnya ya. Karena nanti kan juga kebutuhan menembak anak panah itu kan juga beda-beda nih. Kalau misalnya yang kita pakai untuk yang tradisional, secara manah kan dia ditariknya ke arah ulu hati. Jadi bentuknya lintasannya itu betul-betul lintasannya parabola bentuknya. Parabola. Jadi kita nggak bisa membidik sasaran itu dengan seolah-olah tegak lurus, tapi dia pasti bentuknya parabola gitu. Dan ini kan perlu bentuk bulu panah dan sebagainya yang berbeda dibandingkan dengan yang kalau kita memang membutuhkan uh, lintasan anak panah yang lebih lurus gitu ya. Kayak kalau di panah modern itu mungkin relatif lebih lurus gitu. Terus yang kedua, panah-panah busur panjang ini juga lintasannya lebih jauh, bisa sampai sekitar 40-50 meter gitu kan. Tapi kalau panah-panah yang berkuda pendek itu sebetulnya daya jangkaunya lebih pendek, paling optimal itu sekitar 10 meter sebetulnya, karena dia kan digunakan pada saat berkuda kemudian ditembakkan ke arah Oh, bawah gitu kan. Jadi sebetulnya pilihan bentuk anak panah kemudian bentuk busur dan sebagainya itu juga nanti akan mempengaruhi jarak tembak, kemudian juga efektivitas mengenai sasaran dan sebagainya seperti itu mas. oh. Kalau jarak tembak terjauh itu sebetulnya berapa meter, Mas? Kalau untuk panahan yang tradisional. Jaringan. Heeh. Kalau panah tradisional itu karena dia tadi lintasannya parabolik gitu ya. Jadi Mm-mm. kalau sebetulnya kan nanti kita juga akhirnya harus berpikir tentang teori fisika nih. Heeh. Gerakan parabolik itu kalau sudutnya kita lebarkan gitu ya, makin ke atas pasti lintasannya makin jauh. Tapi artinya efektivitas juga kena sasaran juga mungkin perlu dipertimbangkan juga gitu. Oh, Tapi berarti kalau jarak yang biasa kita pakai di Jemparingan itu biasanya sekitar 30 meteran. hmm, 30 meter, tapi di kelas panahan tradisional yang dilombakan di Perpani itu ada 3 kelas, 30 meter, 40 meter, sampai 50 meter. Jadi artinya ya itu kita tinggal bermain sudut elevasi ini. Kalau hmm. panahnya makin ke atas artinya makin jauh terus dan sebagainya. Oh, berarti kalau yang Gitu di mas. film-film itu panahnya bisa belok-belok sendiri itu ya nggak bisa ya, Mas? Itu film kartun mas. Nah, kalau dari sisi perkembangan sendiri, Mas, Jemparingan Hah? itu kan kita melewati banyak fase ya, artinya apakah dia Ya. itu kan murni memang kan tadi Mas Hafiz cerita dari Mataram Islam. Apakah misalnya sebelum itu di era Mojopahit kan pasti tentu ada panah ya. Ada fase Ya. perbedaan-perbedaan perkembangan gitu nggak hingga hari ini tahapan perkembangan itu? Kalau eh, peralatan mungkin terus terang kita kekurangan ini ya, kekurangan eh, literatur dan bukti-bukti sejarah gitu. Mungkin Mm-mm. kelemahan kelemahan budaya kita kan budaya tutur gitu. Jadi kadang-kadang semuanya ditularkan ke anak cucu itu dengan bercerita gitu, tidak tertulis gitu. Mm-mm. Mungkin kalau saya boleh ngiri gitu dengan panahan tradisional Jepang dan sebagainya, kalau kita baca tuh literaturnya sangat lengkap gitu ya. Bahkan sampai cara berdiri itu filosofinya seperti apa dan sebagainya itu juga juga dijelaskan di situ gitu. Nah kalau pergeseran peralatan mungkin ya akan berbeda juga dari pertama kali panah ini digunakan gitu ya. Jadi kalau kalau kita nge-refer ke pergeseran penggunaan panahan ini mungkin kita bisa mulai dari bahwa panah ini digunakan sebagai alat berburu pertama kali gitu ya. Mungkin orang dulu mengenal tombak gitu kan. Pisau dulu tadinya pisau untuk berburu cuman kurang efektif mungkin karena untuk menghadapi binatang buas dan sebagainya, mungkin terus orang berpikir pakai tombak gitu, dikasih Mm. dikasih gagang tapi mata pisaunya ditempelin ke tombak untuk berburu. Mm. Kemudian mungkin mereka berpikir lagi bagaimana cara melontarkan alat-alat ini untuk mengenai sasaran buruan mereka yang lebih jauh gitu ya. Nah mereka mungkin muncul teknologi panah itu tadi gitu ya. Tapi esensinya adalah panahan ini pertama kali pasti digunakan untuk berburu, untuk memenuhi kebutuhan itu. Kemudian
kemudian pada masa peperangan mungkin alat ini juga digunakan sebagai pilihan sebagai alat perang juga. Jadi mungkin pasukan-pasukan Korea, Turki, Mongolia dan sebagainya itu kan dikenal juga sebagai pasukan-pasukan panah yang hebat gitu ya, dengan pasukan panah berbudaya gitu ya. Nah kemudian itu di zaman-zaman itulah gitu ya. Kemudian mulai lagi bergeser pada abad-abad 20 lah, awal abad 20 sekitar tahun 1900-an itu mulai bergeser lagi sebagai alat rekreasi. Tapi sifatnya mungkin masih berburu dan sebagainya gitu ya. Contoh yang paling konkret mungkin kalau kita pernah dengar di daerah Jogja itu ada apa namanya? Kandang menjangan apa ya? Jangan. Krapyak gitu ya, yang di Krapyak itu. Nah, itu kan juga sebetulnya tempat para bangsawan menghibur diri dengan berburu kijang kan. Jadi mereka manah kijang dari panggung Krapyak itu hutan, masih bentuk hutan. Nah mereka berburu kijang di situ. Jadi sudah bergeser menjadi alat untuk rekreasi. Nah di zaman Mataram pun selain rekreasi itu juga sebagai alat untuk meditasi dan relaksasi. Kalau saya lihat yang mereka lakukan sambil duduk bersila dan sebagainya itu jelas bukan buat perang gitu ya, nggak mungkin lah kita berperang sambil duduk sila wedangan kayak gitu kan, nggak mungkin tuh. Itu pasti digunakan untuk relaksasi dan sebagainya. Kalau yang kita dapat cerita dari para sesepuh, ya jemparingan ini digunakan oleh para prajurit untuk melatih konsentrasi, misalnya fokus dan sebagainya. Jadi betul-betul gerakannya pun gerakan yang lambat, tidak begitu cepat. Jadi kalau kita perhatikan perbedaan antara panahan di era berburu dan berperang dengan era yang sekarang, itu pasti ritmenya juga berbeda. Dulu mereka butuh kecepatan, butuh kekuatan dan sebagainya, tapi pada fase relaksasi dan meditasi ini mereka hanya butuh ritmik gitu ya, jadi gerakan-gerakannya ritmik. Jadi kalau Mas Unggul perhatikan di kegiatan jemparingan ini nggak ada yang memanah dengan tergesa-gesa gitu. Semuanya dilakukan dengan ritmis, tarik nafas, lepas dan sebagainya gitu. Nah, itu masuk ke fase itu. Nah kemudian baru pada tahun 30 atau 40 atau sekitar 40-50an olahraga tuh jadi bagian dari olahraga. Kalau panahan sendiri di Indonesia masuk di Perpani itu mulai tahun 60-an oleh Pakualam gitu ya, diinisiasi oleh Pakualam. Nah jemparingan yang kita kenal sekarang yang modern itu awalnya di situ sebetulnya kalau kita lihat. Jadi busurnya menggunakan busur-busur untuk panahan kompetisi olahraga itu, tapi tata caranya dilakukan dengan cara duduk bersila. Ini sebetulnya triknya Pakualam supaya kelas tradisional ini juga bisa masuk gitu ke kelas panahan yang dilombakan. Jadi sebetulnya ini adalah adaptasi juga supaya gimana caranya panahan tradisional ini bisa masuk gitu loh ke Perpani. Caranya ya seperti itu, caranya ya tetap duduk bersila seperti tradisional, tapi alat panahnya mereka menggunakan alat panah yang dalam era modern itu. Kurang lebih gitu mas historinya. Kalau dari sisi ini kan berarti jemparingan kan dia posisinya duduk. Nah artinya kan ada perubahan fase dari yang tadinya dia buat berburu, kemudian dia buat berperang, baik berperang langsung maupun kemudian pakai kuda, misalnya seperti pasukan Janisari itu. Kalau di Turki itu kan, kemudian di Jawa lambat laun kan berubah menjadi model duduk gitu. Nah, apakah dari sisi misalnya spiritual atau kemudian dari sisi pemaknaan itu ada perubahan di situ atau enggak, Mas? Kalau pemaknaan spiritual terus terang ya mas ya, agak berat jawabnya. Karena kalau saya selalu berpikir bahwa pemaknaan spiritual jemparingan dan juga mungkin pemaknaan spiritual budaya-budaya lain itu kan lebih ke arah ke dalam gitu ya, lebih ngomonginnya lebih ke dalam gitu. Bagaimana kita mencoba merefleksikan kegiatan budaya ini menjadi refleksi kegiatan kita sehari-hari secara spiritual gitu ya. Kemarin saya pakai kata laku manah itu juga sebetulnya banyak hal yang menarik di jemparingan dan panahan tradisional ini, karena seperti halnya budaya-budaya lain, kita juga banyak punya
punya apa ya, punya simbol-simbol gitulah yang terus kita coba terjemahkan, ini maknanya apa sih gitu, kemudian implementasinya juga seperti apa gitu ya. Sama seperti kalau kita lagi ngomongin keris gitu kan ya Mas Yanggul ya, bahwa keris itu bukannya terus kalau saya punya keris beras putah terus rezeki saya melimpah gitu kan, enggak ya. Tapi ada satu doa, ada satu pesan yang dititipkan oleh pembuat keris itu ke dalam perangkat keris agar kita juga bisa merefleksikan itu dalam kegiatan kita sehari-hari kan. Nah, artinya sebetulnya perubahan-perubahan secara makna filosofis, spiritual dan sebagainya, saya terus terang lebih merefer kepada perjalanan seseorang juga di dalam mempelajari Jembaringan ini. Nah, kalau dari tingkat kesulitan, Mas, lebih sulit mana sih, orang manah itu duduk atau berdiri? Lebih sulit duduk, Mas. Kok bisa? Duduk kan bukannya harusnya lebih simpel ya, lebih fokus, lebih gampang ya, Wong. Dia nggak ngapa-ngapain itu. Yang pertama dari sisi teknis anatomi gitu ya. Secara anatomis, orang berdiri itu lebih kokoh kuda-kudanya dibandingkan orang duduk. Jadi dua kaki, bertumpu dua kaki, itu kan lebih kuat, lebih stabil lah gitu artinya. Jadi artinya dari sisi posisi stabilitas fisik itu pasti lebih stabil orang berdiri. Satu, orang duduk itu punya kesulitan tersendiri lah untuk mengatur keseimbangan dan sebagainya, apalagi bersila. Mungkin Mas Unggul nanti bisa praktekkan lah, duduk sama berdiri gitu, kekuatan mana nek disampluk gitu ya. Pasti lebih kekuatan berdiri. Itu saya kuda-kuda. Jadi artinya dari sisi apa struktur kekuatan tubuh dan sebagainya akan lebih nyaman untuk berdiri. Itu satu. Yang kedua, target itu posisinya lebih sejajar kan kalau kita berdiri. Jadi antara target yang kita tuju dengan mata dan sebagainya itu kan lebih lurus ya. Lebih lurus dibandingkan kalau kita duduk. Dalam posisi duduk, sasaran sebenarnya itu lebih tinggi daripada posisi kita. Efeknya adalah pada saat kita membidik secara lurus gitu ya, anak panah kita tujukan lurus ke arah target kita yang posisinya lebih tinggi sebetulnya, maka anak panah kita pasti akan melesetnya jauh ke atas, melebihi sasaran. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau yang berdiri itu busur itu bisa tegak, posisinya bisa tegak. Kalau pada saat kita duduk bersila, busur kita agak sekitar 45 derajat miring. Karena yang bawah pasti kalau kita pertahankan lurus pasti dia akan kena tanah kan. Maka kita miringkan. Jadi kenapa dimiringkan? Ya logikanya ya supaya nggak nyampluk yang bawah itu miring. Nah, posisi busur miring ini juga akan lebih susah dibandingkan dengan posisi lurus. Karena kita akan lihat ada deviasi antara kiri kanan gitu ya. Jadi kalau kita miringkan ke sana, dia panahnya akan ke kiri, kanan dan sebagainya. Itu kita akan berbeda. Sehingga pada saat kita pengen anak panah kita betul-betul lurus sejajar dengan target, tingkat kemiringan ini yang perlu roso tadi, kita perlu memperkirakan. Miringnya berapa sih gitu. Kita nggak mungkin saklek 45 derajat itu terus diukur pakai busur kan, nggak mungkin. Pakai busur derajat itu kan. Harus semuanya bermain rasa di situ. Itu Mas. Jadi kalau yang saya bisa tangkap mungkin 3 kesulitan utama pada saat duduk itu kurang lebih seperti itu. Artinya berarti kalau kita berlatih pun lebih sulit berlatih Jembaringan ya dibandingkan panahan olahraga yang modern sekarang itu misalnya. Sebetulnya gini Mas, saya nggak bisa ngeklaim kayak gitu juga gitu. Orang bisa bilang wah lebih gampang Jembaringan gitu. Karena itu tadi masing-masing punya karakteristik sendiri. Contohnya ini juga mungkin orang harus delane rada adoh gitu ya, nggak cuma nguprek di Jembaringan. Orang Jembaringan pasti ngomong duduk itu lebih susah gitu daripada berdiri. Tapi pada saat orang Jembaringan juga mencoba memposisikan berdiri, dia juga tetap butuh waktu untuk menyesuaikan tiga masalah tadi gitu. Sekarang targetnya sejajar, terus busurnya jadi berdiri, terus dengan busur yang berdiri maka koreksi terhadap target kan juga perlu kita pelajari juga. Jadi sebetulnya kalau ini lebih susah dari
yang lain dan sebagainya, itu ya tidak juga gitu. Ada yang dengan mudah juga bisa berpindah dari duduk berdiri, berdiri duduk dan sebagainya, juga nggak masalah. Tapi yang jelas masing-masing punya style sendiri lah. Contohnya yang berdiri itu cara melepas anak panah itu si tangan ini bergerak. Jadi pada saat dia melepas anak panah itu tangannya melepas seperti ini. Tapi kalau yang di jemparingan itu nggak boleh. Dia harus dilepaskan dengan lembut. Jadi yang bergerak itu hanya jari-jarinya saja seperti ini. Tangan ini tetap pada posisinya. Nah ini kan juga perlu penyesuaian juga. Orang yang biasa manah berdiri dengan orang yang biasa manah bersila. Apalagi yang horsebow pun juga harus malah disendal ke belakang gitu ya. Karena dia butuh tarikan ini. Itu juga pada saat kita implementasikan di jemparingan yang duduk, wah ini pasti anak panahnya kemana-mana larinya. Karena yang untuk jemparingan cukup dilepaskan dengan lembut. Tapi kalau misalnya kebiasaan lembut ini kita implementasikan di panahan yang berdiri dan horsebow, ya nggak nyampe. Saya pernah nyoba juga, saya masih terlalu lembut gitu untuk melepaskan anak panah horsebow yang butuh kecepatan dan sebagainya. Ya jadi karena anak panah saya nggak pernah nyampe ke sasaran. Karena memang hati jenengan kan lembut toh Mas. Betul Mas itu Mas. Oh ya, saya mau menyapa teman-teman saya, ada beberapa sesepuh jemparingan yang ternyata sudah hadir. Ada Mbah Dedi, itu ada beberapa masukan dari beliau tentang panahan. Ini beliau penggiat jemparingan di daerah Baturetno, Wonogiri. Kanjeng Dedi, Sugeng Rawuh, matur nuwun untuk masukan-masukan tadi. Jadi kalau di daerah beliau yang tadi saya cerita jegulan itu istilahnya undulup, Mas. Oh, artinya ada perbedaan masing-masing istilah di tiap nama gitu ya? Istilah, betul. Kayak di Jawa Barat ada jamparingan, bukan jemparingan tapi jamparingan. Kalau Jawa Timur? Jawa Timur itu sementara sekarang masih ikut jemparingan, tapi dulu kan target dari paguyuban sebetulnya kan ingin menggali semua jenis panah tradisional gitu ya di Indonesia, tapi saya nggak tahu proses terakhirnya seperti apa gitu. Jadi mungkin Mbah Dedi itu yang bisa cerita harusnya itu ya. Seperti apa sekarang itu. Nah, kalau misalnya dari sisi teknis nih, misalnya kayak saya itu kan nol nih, belum punya ilmu atau pengetahuan untuk bermain jemparingan. Nah, kalau saya ingin belajar jemparingan tuh secara teknis apa aja sih Mas yang harus tak siapkan untuk bisa belajar itu? Teknis apa ya? Teknis ya, diri kita ya? Misalnya teknis diri kita, teknis. Takutnya kan gini kan, sepertinya jemparingan ini kan olahraga untuk orang-orang yang sabar ya kayaknya ya. Orang-orang yang jiwanya halus kayak Mas Hafiz gitu loh. Nah orang-orang yang nggak sabaran kayak saya itu takutnya itu nggak bisa gitu loh. Itu mungkin nggak? Mungkin, Mas. Pasti masih mungkin lah, Mas. Karena ini yang menarik sebenarnya kan di jemparingan ini semua perangkat itu kan dibuat tidak dengan standar SNI gitu ya. Kalau panah modern ada Mas, misalnya anak panah ini beratnya harus berapa gram, itu ada standarnya. Tapi kalau jemparingan ini kan kita tidak punya standar gitu ya. Tidak punya standar. Kemudian tarikan busur itu juga kalau yang benar itu ada standarnya itu, berapa pound dan sebagainya gitu ya. Kalau di jemparingan ini kan kadang-kadang pengrajinnya masih sifatnya tradisional gitu ya. Jadi dia cuman bikin busur ya berdasarkan feeling dia dan sebagainya. Kira-kira gitu untuk mungkin beberapa sistem kira-kira gitu, oke enak gitu, oke yang penting sampai target dan sebagainya gitu kan. Gitu. Kalau saya dulu kebetulan pesan busur ke Mas Popop namanya, dia mantan atlet di Solo, atlet PON Solo, kemudian dia juga termasuk sesepuh kita lah di jemparingan gitu ya. Dia selalu ngomong bahwa busur itu kadang-kadang dia buat juga berdasarkan karakteristik penggunanya gitu ya. Jadi dulu busur saya dibuat dengan sangat ringan gitu ya. Bukannya terus jadi menganggap itu, tapi beliau bilang bahwa ini kita buat ringan, saya buat ringan Mas Hafiz karena karakteristik jenengan itu lebih tenang orangnya. Nah untuk orang yang tidak tenang, yang tadi Mas Unggul bilang, kalau saya gimana ya yang orang nggak sabar dan sebagainya, itu busurnya akan dibuat lebih berat biasanya. Tarikan lebih berat dan sebagainya, supaya orangnya lebih konsen ke situ, jadi
nggak gerudak-geruduk gitu lah apanya gerakan. Jadi kadang-kadang busur dan sebagainya itu pun juga dibuat sesuai dengan karakteristik penggunanya. Itu dulu Mas, tapi ya. Kalau sekarang mungkin karena sudah terlalu booming kegiatan panahan ini, maka kembali ke sifat produksi massal gitu lah ya. Jadi orang ya bikin busur cocok, tingginya cocok, udah beli gitu. Tapi tidak mempertimbangkan, oh ini terlalu berat buat saya, oh ini terlalu ringan buat saya. Termasuk pengrajin anak panah. Anak panah dulu itu juga mereka sempat, kalau kita pesan anak panah gitu ya, kita bisa pesan warna bulu ini sesuai dengan keinginan kita. Terus di chat ini selain nomor itu sama dia dikasih tulisan nama kita. Jadi dulu anak panah saya ada tulisannya itu Hafiz gitu, nomor berapa dan sebagainya. Warnanya juga khas warna yang kita pesan ya. Tapi sekarang itu tidak bisa dilakukan karena permintaan pasar lebih besar daripada kemampuan produksi. Jadi ya sudah produksi terus saja gitu. Nah, Nah, artinya ada apa ya? Ada kandungan filosofis yang sedikit kita korbankan. Kalau dulu itu orang dituntut untuk belajar menyesuaikan dengan alatnya. Kan? Tapi kalau sekarang kan orang terus wah udah pokoknya beli aja apa aja ya terus pokoknya cocok dengan alat dia gitu. Jadi nggak ada proses untuk mengolah rasa dan sebagainya di situ. Gitu. kalau standar misalnya kayak saya tuh pengen belajar apa namanya Nah, panahan ini, berapa sih Mas biaya yang harus tak keluarin? Pertanyaan Mas Bakti loh ini loh. Mas Bakti, halo Mas, belum sempat ngumpul kita di Godean, saya udah pindah ya Mas. Uh, peralatannya macam-macam juga Mas. Jadi ada Hmm. yang paling murah ya. Kalau saya ngomong yang paling murah mungkin kisaran busur itu sekitar 350.000 lah satu busur. Ditambah satu lusin anak panah tuh kisaran 350 sampai 375 juga gitu ya. Itu yang di level terendah. Tapi di level yang premium itu juga banyak. Busur itu bisa sampai harga 1 juta juga ada gitu. 1 juta lebih, 1/4 dan sebagainya juga ada. Anak panah pun juga sama. Sampai ke harga level 600 sampai 750 itu juga ada per lusinnya. Jadi sekarang sudah lebih lebih inilah, lebih variatif. Jadi kalau mau mulai dari yang murah dulu ya tadi saya bilang mungkin kisaran sekitar 600 700 ribu itu sudah punya satu set alat yang cukup komplit untuk apa? Untuk kita mulai belajar jemparingan. Hmm. Dan artinya ketika orang belajar jemparingan pun juga harus ada apa istilahnya pemandunya gitu atau enggak? Pemandu saya sangat rekomendasikan harus ada Mas, karena tadi Mas, jadi eh, orang mungkin melihat mudah gitu ya secara teknis, oh tinggal duduk, tarik, lepas dan sebagainya. Tapi ternyata yang tadi ada beberapa visual secara mata itu akan menipu gitu ya. Jadi kita kadang-kadang tertipu dengan pandangan visual kita. Contohnya tadi pada saat kita memanah posisi kita itu kan di bawah, duduk bersila. Sedangkan target kita itu tingginya 160 cm dari tanah. Nah, pada saat orang mencoba melakukan panahan, itu kalau dia terpancing untuk membidik sasaran itu, si anak panah diarahkan betul-betul tepat ke sasaran tersebut, itu malah melesetnya jauh gitu. Oh. Jadi kadang-kadang kita perlu kasih tahu, tolong turunkan targetnya. Jadi kadang-kadang orang mah loh, ini kan di bawah targetnya gitu. Jadi kalau misalnya ada target di atas gini, seperti ini, kita kadang-kadang bidik di bawahnya gini mas. Hmm. Bukan di targetnya ini. Kalau kita bidik di targetnya ini, karena dia posisi kita di bawah, itu kan lintasannya parabolik deh. Hmm. Jadi malah justru bisa melampaui jauh sekali di atas si sasaran tersebut. Dan Hmm. ini efeknya akan berbahaya karena kan kalau dia sampai meleset dari sasaran dan terlalu jauh lintasannya di belakang ada orang dan sebagainya itu yang agak susah dikendalikan. Jadi saya tetap merekomendasikan tetap ada di bawah pengawasan, termasuk anak-anak. Anak-anak pun kalau sedang melakukan kegiatan panahan, walaupun dia sudah punya pengalaman 1-2 tahun, tetap harus didampingi oleh orang dewasa. Karena takutnya anak-anak kan terus bermain, bebas dan sebagainya, bercanda dan sebagainya tanpa memikirkan resikonya. Karena alat panah ini alat panah yang cukup mematikan juga gitu. Hmm.
Oh, artinya kalau apa namanya dengan pola jarak kayak gitu misalnya, berarti orang belajar Oke. jemparingan itu juga harus belajar ini ya, apa istilahnya, menguasai angin gitu ya, istilah apa, dia tahu oh, arah angin lagi kemana, ini kemana kayak gitu itu. Kalau angin mungkin pengaruhnya tidak banyak ya Mas ya. Kalau anginnya kencang banget baru, tapi kalau anginnya biasa saja mungkin tidak begitu terpengaruh karena bentuk anak panahnya kan streamline gitu ya. Hmm. Justru yang berpengaruh itu adalah itu tadi bagaimana cara kita membidik sasarannya, tarikan sampai di sini dengan di sini itu akan berbeda gitu ya. Terus Hmm. kemiringan anak panah pada saat kita membidik itu juga akan berbeda, kemiringan busur dan sebagainya itu yang perlu dikuasai gitu. Terus kalau kalau itu secara teknis, yang kedua tubuh pun juga harus bergerak dengan benar. Jadi kebanyakan orang juga pada saat misalnya mencoba asal-asalan, pada saat posisi tubuh tidak benar itu resiko untuk cedera otot itu bisa saja terjadi. Kecedet Jadi mungkin itu ya. yang kecetit. Nah, jadi uh, misalnya posisi tubuh tidak tegak itu kan juga punya potensi untuk cedera otot. Hmm. Itu yang sebenarnya perlu dibatasi juga gitu. Gitu. Nah, apa namanya? Ini ada pertanyaan dari Mas Mika, Mika Wilda ini. Hmm. Kalau panahan itu sebetulnya dia asli tradisi kita atau juga punya pengaruh atau pengaruh dari apa sumber budaya lain misalnya. Karena kan di Korea Selatan nih kata Mas Mika kan juga punya panahan tradisional. Nah itu Ya, duluan siapa atau saling yang pengaruh siapa sih Mas? kalau itu agak susah ya. Kalau Eh, kalau Jembaringan ini saya pernah punya cerita sebetulnya, cuman harus perlu diklarifikasi lagi dan dicari dokumen rujukannya yang benar gitu ya. hmm, Saya dulu pernah punya tamu dari Malaysia itu sekitar tahun berapa ya? Tahun 2013 atau 2014 gitu ya. Malaysia ini aktif mereka di panahan tradisional di Korea di kompetisi sana. Dia bilang saya Pak Hafiz, Indonesia sampai sekarang masih belum ada loh anggotanya yang ikutan panahan tradisional di Korea. Dan satu-satunya negara di Asia yang tidak ikutan acara itu gitu sampai sekarang. oh, Sayang sekali kan. Nah, beliau ke Indonesia itu juga sedang mencari akar budaya panahan. Jadi dia ngomongnya apa ya waktu itu ya, panahan Nusantara lah gitu. Ya Malaysia kan sering mencari-cari hmm. akar budaya juga kan. Terus dia nunjukin foto ke saya, Pak Hafiz, saya bisa lihat busur ini di mana? Di mana ya? Saya belum pernah lihat itu. Dia bilang ini museumnya. Dia bilang lihat, tunjukkan foto museumnya. Museumnya itu Museum Sono Budoyo mas, Oh Jogja, Jogja. depan keraton Nah itu. ternyata busur itu ada di situ tuh. Oh, Nah yang busur model itu kalau hmm, Turki, model Turki itu ya. Hmm, ya model Turki. hmm, Ada busur Turki di Sono Budoyo itu. Cuman yang jadi masalah sebenarnya kan ternyata petugas museumnya juga nggak paham tuh tentang busur itu. Waktu saya coba tanya dan sebagainya, ya dia bilang ini busur dari Bali dan sebagainya. Artinya sudah mulai agak sedikit kacau gitu, historical itu. Gitu. hmm. Nah terus gak lama setelah dia pulang dari Indonesia ke Malaysia, jam 3 pagi itu dia WA saya pagi-pagi. Pak Hafiz, saya menemukan referensi, ternyata jemparingan itu, duduk bersila itu juga ditemukan di Turki. Hmm. Jadi gaya duduk bersila ada 3 gaya di Turki ternyata, bersila, duduk, jengkek, setengah duduk itu mas. Terus Hmm. yang ketiga berdiri, itu ada di Turki. Hmm. Nah, kita dulu sempat ngobrol ya, Mas Sugol Ya, ya, waktu itu tentang ini menarik nih, yang waktu kita ngomong tentang Turki dan sebagainya itu kan, saya yes. kan coba menyisipkan materi, loh di Panan juga ada loh mas, eh, Hmm. jejak-jejak Turki di Panan Jogja gitu ya, misalnya. Itu ada busur Turki di Sono Budoyo itu. Hmm. Nah, kalau tadi Mas Sugol menanyakan apakah ada pengaruh-pengaruh itu, kemungkinan ada. Saya bilang kemungkinan ada, karena kalau kita ngelihat jejak sejarah Mataram kan juga ada
pengaruh Iya. Turki dan sebagainya kan ada gitu ya. Masih juga Patronnya ada kan sebagian patron bahasa. kekhalifahan Utsmaniyah kan. Jogja Betul, kan betul. misalnya kayak Ya. apa Kanjeng Kiai Tunggul Wulung misalnya kan Tunggul Islam Wulung ya Ka'bah dulu betul. mintanya ke Turki, terus Ya, pasukan Diponegoro itu kan juga banyak pengaruh Janisari betul. eh, apa nganunya Turki misalnya itu. Artinya kan memang berarti Ya betul. eh, kita yang mengambil dari luar atau memang sebetulnya kita sudah punya nih awalnya Nah cuma tinggal kemudian betul. ada penyempurnaan. Nah itu kita kalau itu saya terus terang masih belum berani ngomong historinya seperti apa gitu ya. Tapi yang jelas dari sesepuh Jembaringan kami itu ada yang cerita bahwa sejak awal Mataram itu juga prajuritnya sudah berlatih Jemparingan itu gitu. Ya, Hmm. artinya mungkin saya nggak ngerti apakah duluan kita atau duluan Turki atau memang saling mempengaruhi juga. Karena kalau lihat dari bentuk busurnya juga berbeda. Kalau di Jawa yang busur kita gunakan itu longbow panjang, malah busurnya sampai panjang 2 meter dan sebagainya. Dari kayu-kayu apa namanya? Yang lentur gitu ya, kayak gitu. Panjang dia 2 sampai 2 meter lebih gitu. Gitu. Kalau yang Turki kan relatif lebih pendek karena mereka kan untuk digunakan untuk berkuda gitu. Hmm. Nah, ini ada pertanyaan dari Ratna. Kan Jemparingan kesini itu kan semakin jadi tren atau gaya hidup itu ya. Nah, Hmm. padahal sebetulnya kalau misalnya mau didalami, filosofi-filosofi Jemparingan itu kan menarik. Nah, sebetulnya di Jemparingan sendiri filosofinya apa aja sih, Mas? Filosofinya sementara saya masih aneh mas ya, masih tutur gitu ya. Jadi budaya tutur, kemudian juga mencoba merefleksikan juga. Oh maksudnya ini tahu maksudnya ini. Jadi ya masih standar orang Jawa lah mas ya, gotak gadok gitu ya. Jadi kalau filosofi saya coba bikin rangkuman di sebenarnya di web saya itu Lakumana itu dari sisi banyak hal gitu ya. Cuman terus terang itu masih pendapat pribadi gitu ya, karena masih banyak pendapat pribadi karena ya tentu orang masing-masing punya apa persepsi berbeda dan refleksi yang berbeda terhadap apa yang dia geluti gitu ya. Kalau mungkin kalau kita merefer ke budaya gitu ya, yang namanya budaya itu kan pasti punya 3 unsur kayak Mas Mika kemarin cerita kan juga ada tontonan, ada Tuntunan. tatanan, ada tuntunan gitu kan. Nah kalau Jemparingan ini adalah dianggap sebagai elemen budaya, harusnya mereka juga punya, Jemparingan harusnya punya 3 elemen tadi gitu. Aspek tontonan gitu ya, bahwa orang bisa menyaksikan para pemanah ini beraksi gitu ya. Yang kedua ada tatanan di situ yang tadi saya cerita, ada aturannya, ada yang harus dipatuhi. Kalau manah itu nggak boleh sembarangan dan sebagainya, itu tatanan. Yang ketiga harusnya tetap ada tuntunan yang dititipkan di situ gitu. Bahkan kalau misalnya kalau kita merujuk ke sunnah Rasul misalnya, kenapa beliau memasukkan memanah sebagai salah satu bentuk kegiatan sunnah gitu ya, Oh, sunnah Rasul gitu ya. saya Ya udah pasti ada pikir hal yang sunah dititipkan di malam sana. Jumat ya tadi itu ya. Ini malam minggu mas, Oh ya udah. jadi kita nggak ngomong itu. Oke, Nah lanjut. pasti ada hal yang dititipkan juga di panahan itu gitu ya. Terus yang lain misalnya, kenapa orang Jawa menggunakan kata manah itu untuk 2 hal. Hmm. Yang satu kegiatan memanah tadi gitu ya, Hmm. dan yang satu lagi artinya hati. Hmm. Kenapa menggunakan 2 kata ini untuk mengacu kepada kegiatan panahan tadi, manah, dan dua-duanya punya sifat yang bertolak belakang. Yang satu ngomongin hal-hal yang halus hati, yang satu ngomongin hal-hal yang mematikan senjata loh ini. Hmm. Pasti ada hal-hal lain yang dititipkan di sana, pesan-pesan itu. Tuh, jadi kalau Mbak Rata tadi nanya ada filosofinya, pasti ada. Saya yakin pasti ada. Kalau menurut Mas Hafiz sendiri apa? Di kota Gadok Kalau ke saya sebenarnya foto. kotak-kotak aja nggak apa ya mas ya. Dari prosesnya sendiri gitu ya, dari prosesnya sendiri. Mungkin jenengan juga udah baca di bukunya Kang Mas Salim gitu ya. Ustaz Salim yang di Ponegoro itu ada satu halaman yang bercerita tentang panahan, ada tahapan-tahapan itu ya. Itu cocok banget mas. Jadi di awal saya mengenal panahan ini pun saya mencoba melihat proses orang memanah itu dari sisi apa ya, ajaran yang
sangat bagus gitu ya. Yang pertama misalnya orang dituntut untuk kerja keras, narik tali busur, melepaskan panahnya dan sebagainya kan butuh kerja keras. Jalan ngambil anak panah balik lagi itu butuh kerja keras. Yang kedua, selain kerja keras kita butuh apa? Kerja cerdas. Tadi kita udah ngomongin Mas, anak panah kalau miringnya ke atas maka dia bentuknya parabolik. Itu kan kecerdasan loh. Iya. Kalau saya miringin ke kanan, maka sudut pandang saya pun akan bergeser dan sebagainya, itu kan juga kecerdasan seperti itu. Kalau saya nariknya di sini sama di sini pasti beda karena anak panah menjadi miring kan, berbeda kan. Itu kan juga kecerdasan. Jadi artinya dituntut juga untuk kerja cerdas. Nah, yang ketiga, pada saat anak panah sudah dilepaskan, ada yang namanya kerja ikhlas, Mas. Wis ikhlas lah dengan apa yang sudah kita usahakan tadi. Kita udah kerja keras, sudah memanfaatkan pikiran kita juga untuk bekerja dengan cerdas. Yang terakhir, setelah anak panah itu kita lepaskan, ya sudah. Yang kita bisa lakukan hanyalah ikhlas. Karena ya alhamdulillah, ora kena ya baleni gitu kan. Kan itu contohnya gitu. Nah, terus di Jemparingan itu ada ronde, atau orang kalau di Jemparingan ngomongnya rambahan gitu ya. Rambahan itu satu pemanah diberi kesempatan melepas 4 anak panah. Satu rambahan, satu ronde. Terus nanti dia ngambilin lagi anak panahnya atau nyucui, terus balik lagi manah lagi 4 anak panah. Artinya apa? Artinya kita dikasih kesempatan untuk mengevaluasi keempat anak panah pertama yang kita lepaskan. Tadi udah kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, evaluasi. Anak panahku ternyata larinya, kan kita bisa lihat anak panah kita ternyata larinya ke kanan semua nih dari target. Berarti kita perlu geser sedikit nih sasaran kita gitu. Kan ini bagian dari evaluasi tadi. Harus saya nariknya kurang kenceng, maksimal nih, kurang maksimal kan, karena anak panah saya nggak nyampe dan sebagainya. Itu kan bagian dari evaluasi. Nah, ini hal yang paling sederhana yang saya tangkap dari Jemparingan. Belum yang lain gitu kan. Mau yang lain? Boleh. Boleh. Tapi ini jadi kayak apa namanya? Menurut saya menarik. Ada pola-pola di mana orang dia harus kemudian berikhtiar dan akhirnya dia kemudian harus ikhlas dan didapatkan dari soal panahan itu kan selama ini kan nggak pernah kepikiran ya. Artinya kan kita kan hampir saja juga begitu jenengan tadi jelaskan ini, ternyata Jemparingan punya sisi-sisi apa namanya sisi filosofi yang menarik kayak gitu. Nah, yang menjadi soal kan seringkali hal kayak gini kan tidak tersampaikan kan ke apa namanya ya, ke setiap orang, misalnya yang orang yang melakukan Jemparingan sendiri ataukah misalnya orang-orang yang nonton Jemparingan tentang filosofi kayak gini tuh. Nah, itu cara untuk menyampaikannya terus gimana, Mas? Biasanya sih kalau saya mencoba menyisipkan di setiap materi yang saya berikan pada peserta baru gitu ya. Kita bikin kurikulumnya gitu. Pertama kita belajar teknis, tapi biasanya tetap saya juga sisipkan hal-hal filosofis seperti ini gitu. Saya kepengennya sebetulnya setelah mereka belajar Jemparingan, mereka juga akan mendapatkan bekal yang lain gitu lah selain Jemparingan sendiri. Contohnya tadi, saya harus kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan evaluasi gitu ya. Harapan kita adalah nilai-nilai ini bisa terimplementasikan di kehidupan dia, tidak hanya di Jemparingan gitu. Sekalian saya juga mau nitip cerita nih tentang Mas Haidar. Kebetulan beliau hadir juga di live ini. Mas Haidar, selamat datang. Saya sempat ngobrol sama beliau juga. Beliau ini praktisi Jemparingan juga, dan beliau memasukkan Jemparingan untuk kegiatan pelatihan manajemen, Mas. Nah, sempat kita ngobrol nih berdua sama Mas Haidar, bahwa Mas Haidar bilang posisi duduk Jemparingan itu pun juga ternyata mengajarkan bagaimana cara kita duduk pada saat kita berkegiatan manajemen. Contohnya kegiatan duduk ini, posisi duduk ini sangat cocok untuk orang-orang yang sedang bernegosiasi. Orang duduk
ini Mas Heder bilang gitu ya, kalau orang duduk dalam posisi santai gitu ya, itu akan mudah diserang oleh lawan bicaranya. Nah, jemparingan itu mengajarkan posisi duduk yang tegak. Posisi duduk ini adalah posisi yang susah dilawan pada saat orang berdebat. Nah, ini kan menarik juga, artinya bahwa ilmu jemparingan ini juga bisa implementasi gitu, implemented gitu kan. Siaga gitu ya Implementasikan di, berarti ya. Posisi iya siaga betul, gitu. siaga gitu, duduk tegak dan sebagainya. Ini hal yang menarik gitu. Nah, kadang-kadang ilmu-ilmu ini itu juga saya temukan dengan orang-orang yang lintas sektoral, tidak hanya dengan jemparingan. Oh, ternyata jemparingan itu mengajarkan ini toh. Contohnya tadi lah dengan Mas Haidar ini, beliau selain penggiat jemparingan, dia juga praktisi pelatihan-pelatihan manajemen. Nah, beliau memasukkan nih materi-materi panahan ini ke dalam pelatihan manajemennya. Belajar untuk fokus, belajar untuk posisi tubuh yang bagus, itu tegak dan sebagainya, itu diajarkan di sana. Oh, oke, menarik. Oke, nah karena sesi pertama bentar lagi mau selesai, karena Instagram itu kan cuma 1 jam, ganti 1 jam ganti. Oke. Oke, teman-teman kita akan pending untuk yang sesi pertama ini. Pertanyaan kedua udah mulai masuk dari teman-teman lewat Japrian. Kita akan masuk sesi kedua. Saya akhiri dulu yang sesi pertama. Habis itu kita masuk lagi ke sesi kedua dan tetap stay tune di live Instagram saya. Terima kasih. Bentar ya. Oke. Oke, terima kasih yang udah langsung gabung. Bentar lagi kita sambil nunggu teman-teman yang lain gabung, karena memang Instagram ada sesi per 1 jam yang harus selesai. Kita sambil nunggu Mas Hafiz bergabung dulu. Baik, untuk teman-teman yang punya pertanyaan, silakan bisa diajukan di kolom komentar ini, atau kemudian bisa japri juga melalui WA saya di 081805611599. Oke, terima kasih Pak Ananda, Pak Mamit Nanda, kemudian Mas Putut yang udah gabung. Kita sambil nunggu Mas Hafiz untuk gabung. Mas Mika udah gabung. Bentar saya kontak Mas Hafiz. Oke, Mas Auk. Jadi tema kita sesi kedua ini mungkin kita akan lebih banyak membahas soal bagaimana filosofi jemparingan dalam konteks kegiatan hari ini, dan apa yang kemudian bisa kita dapatkan pelajaran-pelajaran dari jemparingan itu. Bentar, kita sambil nunggu Mas Hafiz. Udah gabung belum? Oke, Mas Hafiz sudah gabung. Oke, selamat datang di sesi kedua, teman-teman. Mas Hafiz sudah gabung lagi dengan kita. Jadi soal di sesi kedua ini mungkin kita akan banyak fokus bahas soal apa sebetulnya makna laku manah dari memanah ala Jawa ini. Nah, tadi kan Mas Hafiz cerita ada di dalam manah itu kan ada satu dia berbicara soal tanda kutip kekerasan manahnya itu sendiri, atau kemudian prosesi panahannya itu. Tapi ada juga satu lagi itu bicara soal manah sebagai hati. Nah, jangan-jangan anak-anak muda sekarang ini banyak yang jomblo atau kemudian yang ambiar artinya itu karena dia langsung nembak cewek ya, bukan lagi manah artinya cewek ya Mas Hafiz ya.
Raiso komen aku. Artinya jangan-jangan konteks manah hati itu tentang belajar tentang kesabaran, tentang apa tadi misalnya kerja keras, kerja cerdas, ikhlas, legowo itu jangan-jangan anak-anak muda sekarang juga saya kira penting loh itu loh soal manah hati itu loh. Jangan cuma nembak hatinya cewek itu loh. Tapi Saya mau cerita zaman dulu, cuman kok gak enak, nanti aja lah. nah ini ada pertanyaan menarik dari apa namanya Mas Aji itu. Kenapa sih harus memanah, Mas? Bukan kemudian menembak. Artinya kan orang itu kan menembak itu kan lebih lebih efisien ya, lebih cepat, lebih ini. Tapi kenapa kemudian kita juga perlu untuk belajar memanah itu kenapa? Perlu belajar memanah ya. Mm-mm. Uh, Sebetulnya kan manah, panahan dan sebagainya itu kan alat ya. Mm-mm. Alat atau tools yang bisa kita gunakan untuk proses belajar lah gitu ya. Kalau tadi kita sudah sempat ngobrolin, ternyata di panahan itu mengajarkan banyak hal gitu ya. Baik yang secara latihan, cara duduk dan sebagainya itu kan juga secara tidak langsung juga membentuk karakter tubuh kita gitu ya, menjadi lebih tegak dan sebagainya itu. Terus juga mungkin dari sisi kebiasaan fokus, ritmis gerakannya tertata dan sebagainya, itu kan juga satu hal lain yang positif yang bisa kita ambil dari panahan itu kan gitu. Artinya ini kan cuma sekedar alat gitu ya, alat untuk mencapai olah hati tadi gitu. Mm. Mungkin orang punya cara yang lain, misalnya ada yang senang aku lebih senang yoga, aku lebih senang meditasi dan sebagainya, atau mungkin ada yang aku lebih senang ngegame dan sebagainya. Itu kan salah satu cara juga, tergantung orang bagaimana uh, mensikapi tools ini gitu lah. Nah kebetulan kalau saya tertarik jemparingan dari awal, dan saya melihat ada hal lain di balik jemparingan ini yang bisa kita pelajari dan bisa kita implementasikan di kehidupan kita sehari-hari gitu. Kalau saya sih lebih ke arah sana sebetulnya. Jadi bukan 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 ada tuntutan orang harus belajar manah gitu ya, enggak. Kan bukan wajib hukumnya, sunnah toh. Makanya kan Nah, kalau wajib itu kan berarti wah kudu manah gitu. Tapi ini kan sunnah. seringkali ada pertanyaan gini loh. Nabi itu kan konon mensunahkan orang untuk apa belajar berenang, berkuda, memanah misalnya kan. Nah, Ya, ketika kemudian sekarang ada pistol misalnya, ada senjata api, kenapa kok kemudian orang nggak kita arahkan senjata api aja, tetapi kenapa kemudian tetap misalnya harus memanah gitu loh. kalau saya lihat esensinya mas, orang Hmm. nembak sama orang manah kan beda mas. Makanya yang Hmm. tadi mungkin Mas Unggul juga bilang kebanyakan orang sekarang nembak gitu kan ya, tidak manah. Lah itu kan itu, jadi hasilnya juga akan berbeda gitu kan. Kalau Hmm. nembak itu kan sebenarnya serba praktis tuh. Hmm. Sudah ada pelurunya, sudah ada ukurannya, standarnya dan sebagainya gitu. Jarak tembak dan sebagainya, tinggal ngarahin, dar, udah gitu kan. Tapi kalau kita ngomongin tadi, yang namanya jemparingan itu kan ada proses mas. Proses, bagaimana orang harus dilatih. Saya mungkin satu lagi materi yang saya sangat cocok gitu dengan jemparingan, dan saya juga baru dapat ilmunya baru malah justru 1-2 tahun terakhir gitu ya, tentang Wirogo, Wiroso, Wiromo mas. Apa itu mas? Wirogo itu Nah. artinya kegiatan yang lebih ke arah fisik, gerakan dan sebagainya. Kalau orang bilang ini adalah kecerdasan kinestetik gitu ya, Hmm. dimiliki oleh atlet, olahraga dan sebagainya. Jemparingan atau panahan itu punya unsur itu. Bagaimana kita belajar posisi tubuh yang baik, bagaimana kita belajar juga gerakan-gerakan yang tertata, konstan, konsisten gitu ya. Itu kan kita belajar di situ tuh, Wirogo itu. Kecerdasan kinestetik. Yang kedua Wiroso. Wiroso itu orang sudah mulai merasakan bedanya nih panahan tradisional dengan panahan yang modern. Di panahan modern itu hampir semua kekurangan kita diakomodir oleh peralatan bantu.
Contohnya supaya busur kita tidak bergerak terlalu banyak, maka dikasih stabilizer, dikasih teropong, dikasih macam-macam supaya semua kekurangan kita dihilangkan gitu ya dalam panahan. Tapi kalau dalam panahan tradisional kita nggak punya alat-alat itu. Artinya gerakan sedikit sekecil apapun itu harus bisa kita deteksi, kita bisa rasakan. Ini secara tidak langsung kita akan belajar bagaimana merasakan gerakan-gerakan kecil, perubahan-perubahan kecil pada peralatan yang kita gunakan. Itu wiroso. Nah, yang ketiga wiromo. Wiromo itu dulu pada awal saya belajar jemparingan itu dikasih tahu. Wiromo itu irama, berirama. Jadi gerakan panahan itu berirama. Kita belajar untuk berirama dan sebagainya. Tapi artinya harmoni itu ya mungkin ya. harmoni kan, harmonisasi. Nariknya kapan, tarik nafas kapan, melepaskan anak panah kapan, itu iramanya dipelajari juga. Tapi sekitar 1-2 tahun yang lalu saya pernah ngobrol dengan salah satu tokoh budaya di Jogja. Ternyata wiromo ini punya makna yang berbeda, Mas. Mungkin dari ajaran Ki Hajar Dewantara pun juga menyatakan wiromo ini punya pengertian yang berbeda. Jadi tidak sekedar memahami irama gerakan kita, tapi juga ternyata bagaimana irama ini bisa beresonansi dengan kehidupan kita. Jadi harapannya pada saat orang belajar manah tadi, itu di dalam kehidupan keseharian itu juga bisa terbawa gitu. Irama-irama itu menjadi bioritmik ritme kehidupan gitu lah. Jadi tidak sekedar kita memahami panah itu gerakannya tarik, tahan nafas, lepas dan sebagainya, tapi bagaimana nilai-nilai yang diwujudkan di jemparingan itu juga bisa kita implementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Artinya mungkin orang jadi lebih sabar, dia lebih tertata, tenang gitu mungkin. Wah ya. Itu buat yang beringasan cocok ini berarti nih olahraga jemparingan ini saya pikir kan. Jadi cocok ini padahal aslinya ada yang beringasan ya Mas. Benar itu. Artinya kan orang kemudian dituntut untuk pengendalian diri, pengendalian nafas, dia kemudian harus fokus dan lain-lain. Itu kan satu hal yang saya kira generasi sekarang kan terlupa ya. Karena kan anak-anak misalnya sekarang kan orang dituntut serba cepat, orang dituntut serba instan, praktis dan lain-lain. Sementara ada nilai-nilai tentang proses, menghargai proses dan lain-lain yang kemudian terlupa kan di situ tuh Mas istilahnya. Iya betul. Gitu, Mas. Nah artinya kalau dari sisi ini sendiri misalnya ada nggak upaya asosiasi atau organisasi atau misalnya Kemenpora misalnya untuk mensosialisasikan hal seperti ini kan Mas. Artinya kan orang seringkali melihat jemparingan itu kan sebagai satu ranah olahraga ya, tontonan itu loh. Tapi soal-soal misalnya kayak yang tadi Mas Hafiz ceritakan soal bagaimana wirogo, wiroso, wiromo, ada makna-makna tentang evaluasi, kayak gitu kan orang kemudian hampir tidak pernah terfikirkan kecuali mendapat pencerahan dari jenengan misalnya. Ada nggak upaya-upaya asosiasi atau organisasi untuk mempopulerkan hal ini gitu? Saya nggak bisa ngomong karena saya sudah tidak ada di asosiasi besar itu gitu. Tapi dulu sebetulnya itu bagian dari cita-cita kita untuk membangun perkumpulan besar itu gitu, wadah besar itu. Salah satunya ya hal-hal seperti ini juga harusnya tetap dijaga, dibahas dan dikembangkan juga gitu ya. Kepenginnya dulu juga memasukkan materi panahan ini juga sebagai kurikulum gitu ya di sekolah-sekolah dengan mengajarkan nilai-nilainya juga gitu. Jadi tidak sekedar untuk mengejar prestasi tapi juga untuk belajar budayanya gitu loh. Itu nah sekarang saya belum bisa ngomong banyak karena saya belum dapat kabar informasi terakhir seperti apa gitu progres itu. Tapi secara pribadi saya pernah nyusun buku bersama teman-teman waktu dibantu teman-teman isi Jogja gitu untuk mendesain bukunya, tapi masih dalam ranah yang sangat sederhana ngomongin teknisnya gitu ya, alat yang digunakan, kemudian tata cara pertandingannya seperti apa gitu.
Nah, pada saat itu saya diajak Pak Sumbo Tinarbuko gitu ya, bersama mahasiswanya untuk bikin pameran tentang kearifan lokal, dan Jemparingan ini dicoba diangkat tapi dilihat dari sisi kearifan lokalnya. Nah, di titik itu sebenarnya saya mikir, oh berarti orang luar pun melihat bahwa ini punya nilai kearifan lokal yang bisa disebarluaskan gitu ya. Nah, pada tahun 2014 itu kita sempat pameran tuh bersama Pak Sumbo dan mahasiswa-mahasiswanya. Salah satu tim mahasiswanya mencoba merecover buku saya, ditata ulang dan sebagainya. Kemudian kita masukkan juga unsur-unsur sedikit tentang filosofi Jemparingan. Tapi terus terang ini masih sangat jauh dari harapan gitu ya. Masih banyak hal lah yang perlu kita sebarluaskan selain masalah-masalah itu tadi. Semuanya berproses mas sebetulnya. Bagaimana orang mencoba merefleksikan diri gitu ya terhadap kegiatan Jemparingan ini. Contohnya saya sudah menetapkan hati untuk sudahlah, wong ora tahu juara gitu ya mas. Ora tahu juara, pemahamannya mas kalah lah dengan yang baru-baru, ya sudahlah saya coba melakukan perjalanan ke dalam gitu ya. Makanya kayak saya bikin situs namanya lakupanah.com gitu ya. Saya mencoba mencatat ulang tuh rekaman-rekaman saya berkegiatan Jemparingan dan juga implementasi sebenarnya seperti apa sih di dalam dunia nyata kita gitu. Oh ternyata kayak gini, ternyata kayak gini. Oh ini saya pernah pelajari sebetulnya di Jemparingan gitu, cuman tanpa sadar karena tidak gamblang gitu kan apa yang diajarkan di sana. Kayak gitu sih mas. Betul. Oke, artinya kan memang pola-pola komunikasi apa namanya penyampaian pesan ini, diseminasi soal pengetahuan tentang filosofinya dan lain-lain itu dalam kata lain masih kurang ya mas ya? Masih sangat kurang kalau saya bilang, masih sangat kurang. Bahkan mungkin sekarang menjadi keteteran gitu ya, ketinggalan karena animo masyarakat kan demikian besarnya mas untuk berkegiatan Jemparingan. Sehingga beberapa hal yang dulu kita sangat tekankan gitu, itu lama-lama menjadi hilang. Contoh yang sangat simpel adalah tentang penghormatan kita terhadap alat yang kita gunakan. Bukan bermakna musik ini mas ya, tapi kita akan menganggap, kalau saya pribadi gitu ya, dan keluarga saya menganggap busur dan anak panah itu adalah teman saya. Teman saya untuk belajar bagaimana mengolah rasa tadi, terus menjadi pengingat saya juga untuk selalu berkegiatan yang positif gitu kan di luar gitu kan. Itu kan harusnya saya menghormati alat-alat ini gitu karena dia adalah teman saya. Dulu itu sangat sangat ditantangkan. Kalau ada busur anak panah itu kita lompati. Jadi kita ngelihat busur yang bergeletakan di bawah terus kita lompatin gitu ya. Itu sangat ditabukan gitu. Karena ini jimat saya loh ini gitu. Satu, kemudian saling meminjamkan alat. Dulu orang selalu minta izin dulu, mas boleh saya coba busurnya gitu. Dan kita berhak menolak, oh jangan mas. Karena kita sangat meyakini busur ini akan berubah karakteristiknya kalau dipakai orang lain dengan karakteristik yang berbeda. Sebabnya kenapa mas? Kan kekuatan tarikan seseorang itu kan berbeda dengan orang lain. Jadi pada saat alat kita dipakai oleh orang lain, mungkin si bambu ini, kelenturan dan sebagainya juga akan berubah sesuai dengan orang yang mengoperasikan. Akibatnya sudah tidak cocok lagi kan dengan kita gitu, kalau dipakai orang lain. Nah hal semacam ini juga mulai hilang gitu. Jadi kalau kita lihat di satu gladen gitu atau pertandingan itu, orang dengan enak saja melompati gendewonya orang lain, melompatin anak panah orang lain dan sebagainya. Padahal sebenarnya sederhana sekali sih. Kalau kita melompati gendewonya terus keinjak gitu kan pasti rusak gitu ya. Kalau mau diambil yang hal yang sederhana seperti itu. Tapi itu sudah mulai sedikit terabaikan kalau saya bilang, kalau saya amati gitu. Artinya juga di apa namanya posisi-posisi tentang etika membawa etika pinjam meminjam tadi pun juga saya pikir juga perlu banyak disosialisasikan ya mas. Betul mas. Kayak di keris kan kita juga nggak bisa toh serta merta pegang keris orang terus langsung dibunus toh.
Iya. Nggak sopan toh. Heeh. Ya kurang lebih halnya seperti itulah. Itu Hmm. banyak yang kita nggak nggak ini sih, tidak kita tularkan gitu loh, bahwa ilmu-ilmu ini, etika ini juga bagian yang penting daripada eh, kegiatan-kegiatan di Jemparingan ini. Hmm. Nah, tadi nyinggung soal keris, Mas. Kalau keris itu kan punya problem nih, misalnya kita bawa keluar ada Oh iya, risi itu kan itu dianggap sebagai sajam. Nah, saya betul, kira kan juga panah itu kan juga sajam kan, karena dia juga alat yang fungsional juga untuk bisa melukai orang misalnya. betul. Itu hukum membawa panah sendiri gimana, Mas? Kalau sebetulnya kasusnya sama mas dengan keris gitu ya. Heeh. Kalau orang bawa jemparingan di Jogja mungkin relatif lebih aman gitu. Tapi kalau misalnya itu kita bawa di Jakarta itu mungkin akan jadi problem gitu ya. Karena Mm-mm. orang mungkin tidak melihat itu sebagai elemen budaya gitu kan. Apalagi lewat Uh, kalau pas tawuran kan gitu kan. nah betul. Lewat Manggarai gitu ya bawa panah gitu. Lalu diciduk gitu. Nah itu artinya sebetulnya ya kembali nih kita juga masih waktu di awal dulu itu sempat ada wacana juga untuk melakukan apa ya, konsultasi lah gitu dengan pihak keamanan gitu. Waktu itu saya coba arahkan teman-teman ke Polda lah gitu untuk lakukan hearing, proses hearing, kemudian mungkin ada nasihat juga dari Polda bagaimana seharusnya panahan ini dibawa dan sebagainya gitu. Itu pas zaman-zaman awal kemarin juga sempat tuh pada saat panahan booming, terus ada beberapa kegiatan yang terkait terorisme dan sebagainya, itu ternyata ditemukan juga panah gitu ya. Hmm. Nah itu kan juga juga jadi PR besar juga sebenarnya buat kita gitu. Nah sampai sekarang terus terang masalahnya juga masih belum belum soft lah, sama seperti di perkerisan gitu ya mas ya. Yang paling yang bisa kita sarankan ke teman-teman penggiat waktu itu ya sama seperti di keris, bahwa keris ini harus dalam keadaan tertutup, jadi bukan alat yang siap untuk digunakan. Hmm. Kalau panah harus, talinya harus terlepas, disarungi, diwadahi, anak panahnya juga masuk ke dalam tas, tidak dalam keadaan terbuka dan siap bertempur gitu. Kemudian syukur-syukur udah ada kartu anggota yang menjelaskan bahwa seseorang ini adalah penggiat kegiatan panahan ataupun jemparingan. Kalau dari Perpani mungkin sudah lebih tersosialisasi Pak Mas ya. Jadi mungkin mereka udah punya kartu anggota Perpani dan sebagainya yang bisa digunakan pada saat ada razia. Hmm. Kurang lebih kayak gitu sih Mas. Cuman kalau yang jemparingan tradisional terus terang dari sisi organisasi dan sebagainya kan kita juga masih banyak PR tuh untuk membuat bagaimana peralatan ini bisa dengan nyaman dibawa teman-teman di jalan dan sebagainya. Tapi dulu pengalaman saya Jogja Solo pun masih aman gitu ya. Kita naik pramek, bawa busur, anak panah juga nggak jadi masalah. Gitu. Karena orang-orang juga sudah paham, oh itu alat panah. Gitu. Dulu saya ke Bali juga bawa pakai pesawat juga nggak masalah, karena ya nggak saya bawa ke kabin kan, tapi kan saya Hmm. masukkan bagasi, terus Kecil dilaporkan ya. ini alat olahraga panahan dan sebagainya juga sebetulnya tidak menjadi masalah. Sama orang keris kan juga kalau bawa keris di kereta, di pesawat juga Aman. cukup aman Kalau juga kan Mas ya, nggak kalau nggak ketahuan ya. ketahuan. Nah, kalau dari dukungan pemerintah sendiri misalnya Mas terkait soal apa panahan dan lain-lain itu lebih ke sifatnya dukungan yang apa namanya logistik, artinya pendanaan untuk event kegiatan atau juga punya dukungan untuk yang sifatnya penyebar luasan informasi pendidikan tentang panahan itu. Nah yang saya lihat masih kurang dari sisi eh, pemerintah gitu ya, adalah Mm. sisi itu Mas. Jadi orang itu masih melihat jemparingan dari sisi tontonan. Jadi bantuan-bantuan dan sebagainya itu kadang-kadang lebih bersifat kepada penyelenggaraan sebuah event. Mm. Sehari event, habis itu udah lupa gitu ya. Jemparingan itu sebelum wabah corona menyerang negeri ini gitu ya, itu hampir tiap minggu ada event loh Mas. Ada event. Bahkan Sabtu Minggu gitu. Jadi bukan cuma hari Minggu, tapi Sabtu Minggu itu ada event. Belum di hari-hari lain. Jadi hampir banyak sekali event yang digelar. Tapi rata-rata ya sifat bantuannya ya baru sebatas itu gitu.
bahwa ini adalah kegiatan-kegiatan event gitu. Untuk permohonan bantuan misalnya ke dana-dana pemerintah terkait apa pembiayaan operasional, kemudian pengembangan dan sebagainya itu masih sangat jarang. Dulu saya pernah dapat dari Kemdikbud cuma sekali mas. Gitu waktu itu. Dan di Kemdikbud sendiri waktu itu belum dikenal jemparingan itu apa gitu. Artinya PR-nya banyak nih. Pertama memperkenalkan jemparingan sampai pada level nasional sehingga semua pemangku kepentingan ini juga mengenal apa itu jemparingan, ke Kemdikbud, Kemenpora mungkin karena ada unsur olahraga dan sebagainya gitu ya. Sampai yang tadi masalah-masalah tadi bahwa kita juga punya kendala di pengembangan dari sisi peralatan dan sebagainya. Contohnya tadi lah misalnya Mas Bakti nanya kalau mau belajar jemparingan awalnya perlu mahal nggak sih Mas itu? Sekitar 700.000. Kalau orang langsung harus menginvestasikan dana itu untuk kebutuhan alat-alatnya gitu ya, kan agak berat juga kan Mas. Makanya waktu yang bantuan dari Kemdikbud kemarin itu sangat menolong karena sifatnya adalah alat. Kita bisa mengadakan peralatan untuk memudahkan anggota-anggota baru ini belajar. Nah, bantuan-bantuan semacam ini sebetulnya yang masih sangat diperlukan untuk organisasi jemparingan ini gitu. Tidak semata-mata hanya menggelar event yang 1-2 hari selesai gitu, tapi proses berkelanjutannya seperti apa gitu. Nah, kadang-kadang kalau dari organisasi sendiri saya coba bermainnya dari sisi situ, dapat dana untuk event, sebagian disisihkan untuk pengembangan organisasinya. Tapi saya lihat kan masih terus terang masih kurang sekali gitu ya untuk event. Mungkin hanya bisa menyisihkan sekitar 10% dari dana event. Itu mungkin untuk proses sosialisasi, proses pengembangan organisasinya sendiri juga masih butuh banyak dukungan gitu mas. Jadi saya nitip pesan juga sih mas buat Kemdikbud nanti. Ini ada kok beberapa teman-teman ini Dirjen Kebudayaan yang nonton. Biar mereka dengerin sendiri. Nanti saya tinggal ngomong nih ke teman-teman jemparingan yang pada hadir juga ini ada Mas Haidar tadi, ada Mas Dedi gitu ya. Nah, monggo tuh nanti silakan di follow up tuh Kemdikbud ya. Tapi artinya kalau payung organisasi itu masih Kemenpora itu ya sebagai apa yang lomba panahan itu ya. Kalau Kemenpora itu bermainnya di ranah prestasi mas, olahraga prestasi. Gitu. Kalau yang jemparingan ini itu masuknya ke apa ya olahraga tradisional tuh, Kemdikbud ya masalah ya. Nah itu karena kan mungkin kalau di Kemdikbud sendiri kan mungkin karena melihat ini lebih kepada yang sifatnya mungkin olahraga kan, jadi kayak saya pun juga mesti mengirani kan itu mungkin saja itu di Kemenpora gitu. Tapi kalau ada aspek-aspek tradisi yang kemudian memang ternyata banyak dan bisa ditonjolkan, saya kira ini bisa menjadi satu bagian yang menarik mas untuk digarap. Artinya kan saya pun juga tidak begitu paham kan awalnya kan saya kira orang panahan itu memang murni orang kayak tontonan itu, jadi kayak olahraga fisik yang kemudian bisa ditonton, tapi ternyata ada falsafahnya nih, ada nilai-nilai tak bendanya yang kemudian memang melekat pada apa namanya kegiatan jemparingan itu kan. Ini kan satu hal yang saya kira informasi ini tidak setiap orang punya deh kayaknya. Nah itu juga artinya kan PR besar juga buat kita untuk mensosialisasikan itu gitu loh. Kalau saya dan teman-teman dulu lebih prefer gitu, lebih cocok sebetulnya jemparingan ini ada di bawah Kemendikbud kebudayaan gitu. Itu ada Mas Bakti utama itu loh sekarang kan. Ada di Jogja ya? Nanti saya tak coba lah dengan. Udah di Jogja itu. Kan dari Dirjen Kebudayaan. Dulu jajan mie di Godean belum kesampaian udah kena wabah dulu ini. Oh ya, ini ada informasi dari Jemparingan masih masuk ranah olahraga tradisi di bawah binaan Formi Kemenpora. Formi betul. Ini Mas Haidar ini yang tadi saya cerita, beliau aktivis Jemparingan dan juga trainer manajemen. Nah artinya kan misalnya
kita bicara soal silat itu kan silat tradisi itu yang kemudian kemarin habis diakui oleh UNESCO bersama dengan silatnya Malaysia, jadi Indonesia dan Malaysia itu sama. Saya kira kan orang juga mungkin pada awalnya melihat silat itu pada ranah yang sifatnya olahraga kan, tradisional. Tapi Yeah. ternyata juga silat punya nilai-nilai tradisi, ada nilai-nilai spiritual, ada nilai-nilai yang kemudian filosofi tak bendanya yang kemudian memang akhirnya menjadikan UNESCO mengakui itu, dan Kemdikbud kan juga banyak bergerak atau berperan untuk wilayah itu. Nah, saya kira memang ketika memang wilayah ranah-ranah tradisi atau kemudian falsafah-falsafah tadi yang kayak Wirogo sampai Wiromo itu misalnya bisa diceritakan atau kemudian bisa dituliskan apik, misalnya buku itu loh, misalnya kan menarik itu. Soal-soal itu kan akan merubah mindset masyarakat kan. Ya, Mas, garap. Wah, itu jenengan yang lebih paham. Tapi tadi ada Nanti saya sampaikan deh ke teman-teman Jembaring kan untuk PR-PR ini gitu. Ini sebenarnya juga untuk mengingatkan kembali juga ke teman-teman bahwa kita pernah membahas masalah-masalah ini dan masih banyak PR besar lah untuk di Jemparingan gitu. Kalau menurut Mas Hafiz nih, apa sebetulnya tantangan terbesar Jemparingan saat ini? Kalau di Keris itu kan masih banyak ya, artinya ada masalah regulasi, ada masalah spiritual, ada masalah yang lain-lain. Nah, kalau di Jemparingan apa misalnya? Di Jembaringan yang jelas fasilitas ya, kita juga kadang-kadang kan terbatas masalah fasilitas itu. Tapi kalau saya mau membicarakan sedikit fokus ke masalah pelestarian Jemparingan sendiri gitu ya, yang perlu sebetulnya untuk untuk budaya apapun ya, sebetulnya untuk tarian, wayang, kemudian juga keris dan sebagainya, gimana caranya Jemparingan ini bisa menjadi menarik gitu. Sekarang orang ini, teman-teman dan juga rata-rata organisasi Jemparingan itu terlalu asik menggelar event. Sama seperti orang keris ya Mas ya, ada event gitu. Yang event ini sebetulnya hanya bisa dinikmati oleh orang-orang Jemparingan gitu. Jadi kalau saya minta misalnya Mas Unggul yuk kita nonton Jemparingan gitu. Mas Unggul belum pernah Jemparingan gitu. Cuman lihat itu orang celap terus ngambil balik lagi gitu. Berapa ronde Mas Unggul bertahan untuk nonton Jemparingan? Ya 10 menit paling. Ya, 10 menit. Artinya hanya mungkin sekitar 2 atau 3 ronde saja untuk kalau di Jemparingan. Artinya ini juga satu PR juga buat kita gitu ya, orang-orang penggiat Jemparingan ini bagaimana membuat kemasan tontonan tadi menjadi lebih menarik gitu. Kan awalnya tontonan dulu, orang tertarik dengan tontonan ini, wah menarik nih gitu. Habis itu barulah orang mungkin belajar mulai tatanan dan tuntunan. Jangan ujuk-ujuk diajarin tuntunan. Wih, Jemparingan tuh nilai filosofinya ini dulu ya, kaboten saya ya. Biarkan mereka asik dulu dengan tontonannya. Nah, artinya pada saat tontonan ini itu harusnya bisa dikemas dengan lebih menarik. Beberapa teman kadang-kadang menyisipkan atraksi-atraksi menarik di kegiatan Jemparingan. Ada tarian, ada jadilan, ada pencaksilat dan sebagainya. Ada juga yang memasukkan unsur panahannya sendiri di dalam kegiatannya. Contohnya yang di Solo itu, yang di Sriwedari itu di sesi Jemparingan itu ada sesi khusus namanya celeng gonteng, memanah babi, celeng. Terus buka dong Mas. Bentar lagi. Jogja udah. Ya wes, celeng. kita jadikan Itu pakai nggak apa. Itu pakai babi gitu, pakai boneka babi yang dikerek gitu ya, dilarikan dari kiri ke kanan. Terima kasih. Saya buka saja ya Mas. Ora apa-apa. Dari kiri ke kanan, gambar boneka babi itu lari terus dipanah. Celeng gonteng. Ini merefer pada budaya orang zaman dulu tuh, memanfaatkan panah itu berburu. Nah itu juga jadi menarik. Jadi dalam satu konteks Jemparingan ternyata ada unsur-unsur lain yang coba disisipkan gitu. Nah ini PR soalnya buat kita penggiat Jemparingan, gimana caranya bikin kemasan tontonan ini menjadi lebih menarik. Saya dulu pernah ngobrol sama teman saya gitu ya, dia menggelar event gitu dalam rangkaian pekan olahraga gitu. Dia kebingungan bagaimana mengemas Jemparingan ini menjadi tontonan gitu loh. Problemnya kan itu Mas.
Jadi mungkin sosialisasi Jembaringan akan terkendala. Halo Weda. Problemnya adalah itu, bagaimana membuat tontonan ini bisa menarik gitu, sehingga orang tertarik untuk ikut dan sebagainya. Nah, Artinya, habis itu barulah orang ngomong PR-nya itu tadi, tatanan, tuntunan, bisa diajarkan. iya. Cara yang kedua mungkin memasukkan menjadi bagian dari kurikulum. Ini adalah bagian dari kurikulum sekolah gitu, belajar panah dan sebagainya. Kan mau tidak mau orang belajar gitu. Belajar secara teknis, belajar tatanannya, belajar tuntunannya. Nah, itu bisa juga jadi media yang cukup bagus juga untuk penyebar luasan dan pelestarian ini gitu. Karena intinya pelestarian kan itu Mas ya, bahwa pelestarian itu adalah bukan apa yang sedang kita kerjakan, tapi apa yang akan dikerjakan oleh anak cucu kita nanti lah ke depannya. Itu baru namanya lestari. Artinya kalau Jembaringan hanya sekarang rame pada saat kita ada kegiatan Jembaringan sebagainya, itu belum lestari. Kita mikir lestari itu kalau anak cucu kita melakukan hal yang sama dengan kita di masa yang akan datang. Artinya itu sekolah, bagaimana membuat kegiatan ini menjadi lebih menarik buat generasi muda dan sebagainya. Oke, sepertinya ini bentar lagi maghrib juga di tempatku. Saya Jadi sudah saya bukan kira beneran. udah jenengan kan juga udah ditunggu, itu piringnya udah berdenting-denting kayaknya. Oke, baik Mas Hafiz, mungkin kita akhiri Jadi, sesi kita yang kedua ini. Yang pertama tentu saya berterima kasih Mas Hafiz berkenan jadi narasumber, dan yang kedua banyak hal ternyata yang kita dapatkan dari pengalaman-pengalaman atau tadi penjelasan dari Mas Hafiz soal bagaimana laku manah ini sebetulnya dalam konteks tradisi di Jembaringan itu sendiri. Baik teman-teman semua, terima kasih udah bergabung, dan nanti bisa disaksikan bagi yang belum nonton ini juga insya Allah akan ada di YouTube juga, dan kita mungkin akan jumpa lagi hari Senin sore, itu tentang kita akan membahas soal budaya baca generasi muda bersama pakar literasinya Mas Lukman Solihin. Oke Mas Hafiz, terima kasih banyak. Salam buat Mas Yuda, salam buat Mbak Ratna. Terima kasih, sukses salam selalu, kembali. tambah muda wajahnya, usianya sama. Oke, baik. Amin. Mungkin gitu dulu. Ini udah maghrib. Matur nuwun untuk teman-teman semua yang sudah bergabung. Matur Oke, nuwun Mas siap. Unggul buat kesempatannya. Sama-sama, makasih banyak ilmunya. Baik, Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam.